Siska terkejut saat terbangun di malam hari. Suaminya, Jaya, yang biasanya tidur di sampingnya, kini menghilang. Dia pun bertanya-tanya, apakah suaminya ke kamar mandi, ataukah tengah melakukan sesuatu di rumah tanpa sepengetahuannya. Tak mau berspekulasi macam-macam, Siska mengecek sendiri kemanakah perginya suaminya di malam hari. Dia pun mulai mengecek dapur, kamar mandi, dan seluruh ruangan di rumah. Namun sayangnya, Siska tak menemukan sang suami di rumah. Siska pun mulai panik. Dia menelepon ke ponsel suaminya. Namun ponsel sang suami ternyata tidak aktif. Dia pun bingung kemana harus mencari suaminya di tengah malam begini. Kepanikan Siska berlanjut hingga pagi. Dan tak disangka, Jaya pun datang ke rumah. Sang suami datang dalam keadaan wajah linglung dan masih mengenakan piyama yang biasa dipakai saat tidur. Jaya mengaku bingung kenapa dia bisa keluar rumah saat malam hari. Siska pun menganggap jika Jaya mengalami tidur berjalan. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang kembali. Jaya tak ada lagi di kasur. Siska pun bingung dengan kondisi ini, lantaran tak tahu kemana suaminya pergi saat tidur berjalan. Siska pun terpaksa menunggu suaminya kembali. Dari tidur berjalannya hingga pagi menjelang. Tak mau permasalahan ini berlarut-larut, Siska akhirnya membeli alat GPS tanpa sepengetahuan Jaya. Nantinya, GPS itu akan ditempelkan di piyama milik Jaya, sehingga Siska bisa tahu kemana suaminya saat tidur berjalan, dan langsung menyusulnya sebelum terlalu jauh. Benar saja, ketika malam tiba, Jaya kembali menghilang. Siska pun langsung mengecek GPS yang sudah dipasangnya diam-diam tersebut. Rupanya, lokasi Jaya berada tak jauh dari rumah. GPS-nya berada di dalam sebuah rumah dan tidak bergerak. Siska langsung beranggapan jika suaminya tidur berjalan dan masuk ke rumah salah satu tetangga. Akhirnya, karena tak mau tetangganya merasa terganggu akibat olah suaminya, maka Siska pun segera menyusul ke lokasi suaminya berada. Betapa terkejutnya Siska saat mendatangi rumah tetangganya yang seorang janda. Melalui jendela kamarnya, Siska melihat suaminya tidur berduaan bersama janda tersebut. Diketahui, janda tersebut hanya tinggal sendirian di rumahnya, sementara anaknya ikut sang mantan suami. Bukan main kesalnya Siska melihat hal tersebut. Dia menyadari kalau tidur berjalan itu hanya akal-akalan suaminya supaya bisa ke rumah sang janda. Dia pun memotret perselingkuhan tersebut untuk dijadikan bukti kuat. Siska akhirnya menggugat cerai suaminya dan mengusirnya dari rumah warisan orang tua Siska. Tak ada harta gono gini yang dibagi. Jaya hanya membawa pakaian saja setelah bercerai.